pakai mic halus suaranya. Saya ngurus قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله يحب المتقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. Alhamdulillah, para jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, segala puji syukur kita kepadanya. Di malam hari ini adalah malam terakhir ya. Bulan apa? Bu, oh saya. Bulan apa, Bu? Desember. Ya, bulan Desember. Hari terakhir daripada bulan Jumadil Akhir. Lah ingatnya Masehi terus. Ya. Ya. Jadi alhamdulillah besok insyaallah kita sudah akan memasuki bulan Rajab apa Januari? Rajab. Ya. Alhamdulillah, puji syukur padanya ya, kita di malam hari ini ada istighosah ya. Selesai acaranya lancar dengan khusyuk, dengan khidmat. Semoga menjadi amal ibadah untuk kita semuanya, menjadi bekal untuk kita semuanya sebagai pengingat bahwa kita tutup khususnya di bulan Syamsiyah ini, di tahun Syamsiyah ini ya, baik itu di bulan daripada bulan Desember ataupun bulan Jumadil Akhir ya. Kita tutup dengan suatu perbuatan baik, suatu amal salih ya, yang dengannya semoga menjadi pengingat untuk kita semuanya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan waktu ya dengan sempurna untuk kita gunakan dengan ya sebaik-baiknya, dan semoga kita termasuk hamba-hambanya, termasuk umat Rasulullah SAW yang ya yang beruntung, yang justru tidak akan menyia-nyiakan kesempatan yang Allah berikan ya. Amin ya rabbal alamin. Lupa salawat dan salam kita ya, kita aturkan, kita curahkan, kita kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu sekalian ya, karena ini sudah malam ya. Sengaja ada. Jadi pembahasannya ini mungkin ada dua ya, berkaitan dengan bulan tahun Syamsiyah ya. Penanggalan Syamsiyah ini ya ini sampai tanggal 31 ya. Sedangkan Qamariyah itu setiap bulan maksimal hanya 30 ya. Jadi selalu ada lebih ya. Sehingga dalam rentan waktu 100 tahun itu selisih waktunya adalah 3 tahun ya. Jadi selisihnya 3 tahun. Balik ke belakang sejarah mengenai penanggalan Syamsiyah ini ya. Sebetulnya Bapak Ibu sekalian ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna iddatasy syuhuri 'indallah 12 syahran. Bahwasanya bilangan ya bulan-bulan yang memang ditetapkan ya Allah jadikan sebagai pengingat penghitung waktu itu memang ada 12. Hanya penanggalan ini nanti berdasarkan Syamsiyah dan Qamariyah ya. Adapun penanggalan Qamariyah ini lebih dulu
ya lebih lama itu ditetapkan ya. Adapun syamsiyah ya, penanggalan syamsiyah ini termasuk penamaan bulan-bulannya. Kita tahu ya, agar kita ini menjadi pengingat untuk kita semuanya Bapak Ibu ya. Memperingati akhir tahun. Apa yang kita peringati Bapak Ibu? Ya, terutama yang anak-anak muda ya. Apa yang kita peringati dari ritual tahunan ini? Apa yang dijadikan peringatan apa? Berganti tahun. Setelah itu apa? Ya, jadi dalam Islam Bapak Ibu ya, bersenang-senang ya, bersenang-senang itu perkara yang mubah, yang boleh diperbolehkan ya. Artinya kita mengadakan acara apapun silahkan ya. Hanya di sini ya yang perlu kita garis bawahi ya, ritual tiap tahun yang kita lakukan, yang kita hampir semua orang itu euforia ya, seolah-olah ini berapa jam lagi nih ya, kurang lebih ya kurang lebih 2,5 jam ya. Orang sampai nyewa hotel, menghabiskan uangnya ya, pergi mereka ke puncak, ke pantai dan tempat lainnya, rela macet-macetan itu hanya untuk ngitung mundur ya kan, ngitung mundur udah selesai itu. Ya. Nah, alhamdulillah malam ini di Musola Al Muhajirin khususnya ya, mengadakan acara seperti ini ya. Ini sebagai pengingat kita tutup akhir tahun kita dengan kegiatan positif. Nah, sekarang kita tarik sejarah Bapak Ibu ya. Dahulu kita tahu di antara 2 imperium terbesar saat itu ya, bahkan sebelum Nabi lahir ya, bahkan sebelum Yesus atau Nabi Isa ini lahir, itu diantaranya adalah Roma ya, imperium Romawi dan Persia. Ini 2 yang terbesar. Romawi, Rome ya, bahkan disebutkan dalam Al-Quran Rum, surat Roma ya, namanya surat Ar-Rum ya. Itu bahkan dalam Islam itu ada suratnya, ini luar biasa ya. Ada dulu ya seorang namanya Romulus ya, dan Remis. Remis apa pesan? Kijing. Ya. Jadi Romulus ya. Kita tahu ya, ini kalau yang penggemar sepak bola itu AS Roma. AS Roma, Pak. Tahu AS Roma? Ya, kotanya dari Roma berarti kan? Nah, kisah ya. Alhamdulillah ya. Assalamualaikum, selamat datang alwasanan ya dari saudara-saudara ya. Mudah-mudahan sehat semuanya Bapak-bapak ya. Hadir lagi, ketemu lagi insyaallah. Jadi Remis dan Romulus itu Bapak-bapak ya, dulu kisahnya itu dirawat oleh serigala ya. Makanya kalau Bapak Ibu perhatikan ya, logo dari sepak bola AS Roma ataupun kota Roma itu logonya itu serigala dengan 2 bayi di bawahnya ya, itu Remis dan Romulus ya. Nah, ini yang memberikan nama. Tahunnya sudah ada Pak, hanya yang memberikan nama Januari, Februari, Mars itu kan, bahkan di Mars itu mitologi Yunani itu adalah dewa perang. Jadi
Yunani dengan Romawi itu saling berkaitan, Pak. Kenapa 25 Desember dijadikan hari raya Katolik, ya, Katolik. Ya. Karena kita tahu ini sangat bertentangan, ya. 25 Desember dijadikan hari kelahiran Nabi Isa atau Yesus. Dalam Al-Qur'an, Siti Maryam itu ketika lapar, ketika beliau butuh makanan karena sedang mengandung, ya, Allah perintahkan untuk menggoyangkan pohon kurma. Kita tahu, ya, mustahil pohon kurma berbuah di musim dingin. Sekarang mereka, Pak, winter itu di sana di Eropa, termasuk, ya, di daerah Timur Tengah, ya, itu Desember itu pasti musim dingin, ya, sehingga tidak mungkin buah-buahan itu berbuah di musim dingin, ya. Dengan logika seperti itu pun terbantahkan, ya, sehingga, ya, dulu penguasa daripada Romawi, ya, yang ketika menjadikan Kristen ini, ya, sebagai agama resminya, ya, karena sejarah ini dibuat oleh pemenang, ya. Orang-orang Kristen, ya, termasuk orang Yahudi ini, ya, mereka diperangi oleh, ya, Kaisar Konstantin, ya. Kemudian dia menjadikan tanggal 25 Desember yang dahulu yang dia anut, ya, sebelum menjadi pemeluk agama Kristen. Dulu dia adalah penganut pagan. Apa pagan itu? Apa? Penganut pagan apa? Paganisme tidak tahu. Ya. Apa pagan itu, Pak? Penyembah berhala. Ya. Paganisme, ya, penyembah berhala. Sehingga dia menjadikan hari kelahiran Dewa Matahari itu sebagai hari kelahiran Nabi Isa, ya. Nah, itu baru belakangan, ya, masih sekitar tahun 60 atau 70. Kita tarik belakang lagi, Pak, tahun 700-an sebelum Masehi. Ini lebih tua lagi, ya. Ada tadi raja namanya Romulus yang akan menjadi cikal bakal membuat kota namanya kota Roma. Nah, lama-kelamaan menjadi kuat, ya, sehingga menjadi imperium terbesar saat itu di dunia, itu dua, Persia dan Romawi. Persia menganut pagan, termasuk dia menyembah api, ya. Kemudian, ya, dia ini yang memberi nama bulan Syamsiah, ya. Ada bulan Mars, ya, itu dewa perang, ya. Termasuk Januari, Janus. Cuma orang-orang ini, Pak, ya, Janus itu jadi Janus, ya. Itu buruknya orang Romawi. Romawi itu lama menjadi penjajah. Bahkan dia menjajah orang-orang Kristen dan orang-orang Yahudi. Nah, tadi sejarah itu dibuat oleh pemenang. Ejaan Ibrani itu, Pak, ejaan Ibrani itu dengan huruf Y, kita sebutkan Yesus itu sudah benar, ya. Romawi, ejaan Romawi, makanya disebut Katolik, Rom Katolik, ya, Roma. Itu merubah ejaan Ibrani, Y itu diganti dengan J, ya. Setiap ada yang Y-nya diganti J. Yesus jadi Jesus, ya. Yusha jadi Joshua. Itu bahasa Arab dengan bahasa Ibrani itu berdekatan, Pak. Ada seorang nabi namanya Nabi Yusha. Yusha itu penerus atau pengganti daripada Nabi Musa. Nabi Musa kemudian digantikan oleh Nabi Yusha. Itu masyhur ceritanya, ya. Kebiasaan orang, ya, penjajah. Ya, penjajah itu biasa merubah, ya, termasuk merubah bahasa, ya. Yusha bahasa Arab itu berdekatan dengan bahasa Ibrani. Yoshua diganti jadi Joshua. Yosef diganti Joseph. Yakob diganti jadi Jacob.
Ya. Oh iya. Ya, nah itu jadi tradisi daripada ya termasuk ya ada sosok dewa bermuka dua. Dia dewa ini dewa akhir dan dewa awal. Ya. Namanya Janus. Ya, diganti jadi bahasa Romawi jadi Janus. Ini cikal bakal menjadi Januari. Ya. Nah. Ya, jadi bagaimana kita memperingati penutup akhir tahun ini? Alhamdulillah dengan ya kita dengan mengadakan hal yang positif, semoga menjadi pengingat ya. Andaikan kita semuanya tahu Bapak Ibu, besok tanggal 1 Januari, besok tanggal 1 Rajab itu kita mati, apa yang akan kita lakukan? Kalau besok Allah kasih tahu kita, Bapak Ibu semuanya besok bakal mati. Ya, atau besok bakal kiamat. Buru-buru ke musola. Buru-buru ke musola. Ya, apa yang kita lakukan? Ya. Ya, jadi gitu, Pak, ya. Jadi pengingat andaikan besok 1 Januari, besok 1 Rajab. Itu adalah akhir daripada kehidupan kita, atau malam ini akhir dari kehidupan kita. Mungkin kita akan berlomba-lomba untuk mengerjakan kebaikan. Ada yang rajin ke musola, ada yang rajin sedekah, ya, ada yang rajin puasa, ada yang rajin sholat. Ya, andaikan besok tahu bakal mati, ya, maka seharusnya kita dalam beribadah, Bapak Ibu, kita sudah diingatkan. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Ya, bekerjalah untuk duniamu seakan-akan ya kamu dengan semangat kerja. Wah, besok ini saya bakal hidup terus nih. Cuma ketika ada panggilan azan, ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waduh. Ya, bagaimana kalau saya pas lagi kerja mati? Ya. Pas saya ya kerja di pabrik, ada kecelakaan kerja, saya mati. Ya. Saya mau berangkat ke kantor mati. Ya. Lagi di kandang mati, belum tahu juga kan? Ya. Anak sapi. Ya, artinya semuanya tidak tahu. Ya. Nah, ketika Allah memanggil ya kita untuk sholat, maka bersegeralah, karena di saat itulah wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu. Ya. Kalau sudah ada panggilan sholat, ingat, mungkin saya saat ini masih bisa kerja, siapa tahu 1 detik kemudian, 1 menit kemudian saya mati. Ya, belum mati dalam keadaan belum mengerjakan kewajiban. Nauzubillah ya. Sehingga ya akhir tahun ini menjadi renungan untuk kita semuanya, khususnya Musholal Muhajirin. Ya, khususnya Musholal Muhajirin ini milik semuanya, Bapak Ibu ya. Di sini kegiatannya banyak ya, alhamdulillah ya, padat ya, alhamdulillah yang ikut ya, yang itu aja. Mudah-mudahan ya adanya ini para dai ini, Pak, ya, ini luar biasa, ini keliling ke masjid, ke musola ya, ngajak orang supaya mau ibadah ya. Ini masa malu kita, Pak, musola isinya tamu semuanya gitu kan. Masa ya barisan penuh, lalu yang dilihat tamu semuanya. Waduh ya. Jadi jangan sampai musola ini penuhnya sama tamu lagi ya. Ya, artinya memakmurkan masjid, memakmurkan musola adalah kewajiban bersama. Allah berfirman, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas sholata wa ataz zakata wa lam yakhsha'il fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin." Allah berfirman, sesungguhnya ya yang memakmurkan ya masjid-masjid Allah itu adalah 1 orang yang beriman kepada Allah. Pak,
Percaya nggak sama Allah? Bu, percaya Bu? Musolana masih kosong. Ya, tanya percaya. Percaya hari kiamat Bu? Percaya. Ya, ditanya percaya. Ya. Dulu itu masjid itu, ya ketika Masjidil Haram itu dimakmurkan oleh orang musyrik. Turun firman Allah, maka lil musyrikina ayyamuru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufr. Ya, tidak pantas, tidak layak untuk orang-orang musyrik mereka memakmurkan masjid-masjid Allah. Sedangkan mereka menyaksikan ya diri mereka itu kufur kepada Allah. Ya. Jadi jangan sampai Allah gantikan musola ini dengan orang-orang yang sesat. Ya, kemudian nanti kita baru sadar, ya, sehingga musola ini masjid itu adalah memakmurkan masjid, memakmurkan tempat ibadah. Itu adalah kewajiban bersama siapa saja yang merasa dirinya beriman kepada Allah. Dengan cara apa memakmurkan musola itu? Musola satu ya jelas, ya, yang paling utama adalah mau mendirikan sholat supaya sholat ini penuh terus. Sholat itu ya itu di Palestina Pak. Jadi kalau saya pernah lihat video di Palestina yang lagi diserang oleh Israel dari yang dijajah, itu anak-anak kecilnya laki-laki ya itu masih tetap berduyun-duyun mendatangi masjid mereka yang hancur. Ketika ditanya kenapa engkau bisa sholat di rumah, ya yang sholat di rumah itu hanya untuk wanita. Nah, gitu ya. Jadi ketika ditanya yang sholat di rumah itu adalah wanita, ya. Oh, dan gua lanang Pak. Ya, yang ngerasa ya dirinya lelaki jantan, ya datangi masjid, datangi musola. Kita berjamaah di masjid, di musola, ya. Pesan tani lanang ya. Ya. Satu mendirikan sholat, ya jelas ya. Ya kemudian kita memakmurkan masjid ini dengan acara apa? Dengan majelis ta'lim, ya, dengan kajian-kajian yang diisi dengan kajian itu sebagai penyempurna dari ibadah. Karena kenapa Bapak Ibu? Mohon maaf, bisa jadi orang yang rajin sholat ke masjid, ke musola, itu belum tentu mereka paham tentang fikih sholat, ya. Belum lagi mereka itu dari bacaan, mohon maaf, bacaan misalkan bacaan yang wajib surah Al-Fatihah, atau yang sunnah bacaan suratnya, ya. Kadang bacaan surat, Bapak Ibu, mohon maaf sekali lagi, ya, itu sering dikoreksi belum tentu langsung benar, ya. Kenapa? Karena terbiasa membaca bacaan yang salah, sekalipun dikoreksi sekali dua kali, itu balik lagi ke mode awal. Kayak Pak Agus tuh. Ya dong, ketua DKM lah pokoknya. Nah, itu karena kebiasaan, itu dikoreksi sekali dua kali, ya, itu tidak langsung, ya. Nah, itu belum tentu dikoreksi, belum dikoreksi itu, ya. Jadi ya memakmurkan masjid kewajiban kita semuanya, dari mulai mendirikan sholat, kemudian diisi dengan ya kajian-kajian yang menjadi penyempurna dari ibadah kita, Pak, ya. Jadi seperti itu, banyak yang sholatnya ya sholatnya ke masjid, ke musola rajin, tapi belum tentu ibadahnya sempurna. Kenapa? Karena tidak tahu ilmunya, ya. Jadi belum tentu yang rajin ke masjid, ke musola itu orang berilmu, ya. Apalagi yang di rumah terus. Nah, itu maksudnya. Ya, orang yang ibadah ke masjid, ke musola saja, ya, itu belum tentu sempurna ilmunya. Apalagi yang jarang ke masjid, ke musola, gitu. Jadi kita saling mengingatkan di akhir tahun ini, Bapak Ibu, ya, agar bahwa memakmurkan masjid, memakmurkan musola adalah kewajiban bersama, khususnya yang lingkungan sekitar masjid ini atau musola ini.
bukan kewajiban saya karena saya bukan nggak tinggal di sini. Gitu ya. Kewajiban saya kalau ada jadwal ngajar saya ngajar. Insya Allah kalau ada waktu tidak berhalangan pasti saya datang. Ya, saya dikatakan jarang absen Pak San. Ya, nah, karena kalau sudah dijadwalkan insya Allah datang. Ya, selama tidak ada halangan. Ya, jadi bukan kewajibannya Pak Agus, bukan kewajibannya Pak Satino, Pak Dian, bukan. Kewajiban kita bersama memakmurkan masjid dengan kita mendirikan sholat berjamaah. Kemudian kita mengisi kajian ya majelis-majelis ilmu ini ya agar ibadah kita ini sempurna Bapak Ibu. Ya. Sekali lagi saya sering tanya itu sama yang rajin ke masjid, rajin ke mushola ya. Misalkan nih ibu-ibu nih, ibu-ibu dulu sebelum bapak-bapak deh. Ya, ini kasus. Rakaat kedua imamnya lupa tahiyat awal. Ya, bablas langsung berdiri. Ya, makmum itu subhanallah langsung subhanallah. Ya, imamnya tanggung ngadeg. Ya orang balik maning. Ya, duduk nggak balik lagi duduk. Imamnya langsung bablas berdiri. Kok makmum kok ya dia tetap duduk baca subhanallah. Ya. Lalu apa yang harus dilakukan itu apa? Nah ibu-ibu dulu nih, belum bapak-bapak udah pasti pintar. Ya, Bu, jawab Bu. Ini kasus ini. Supaya tahu bahwa kalau ya kita seperti itu, oh iya. Ya, ini saya sering mengalami. Terakhir itu mengalami sholat maghrib 2 rakaat. Ya. Imamnya langsung salam, ya. Makmumnya langsung berdiri balik lagi, berdiri langsung dia sempurnakan. Ya. Imamnya aja sendiri bingung. Ya, habis sholat dia ya zikir astagfirullahaladzim, mau sholat sunnah lah. Ini kasus ya. Jadi supaya kita tahu bahwa ibadah itu penting ya, ke masjid, ke mushola plus ilmunya. Nah ya, kadang kita sering sholat ketika dihadapkan kepada suatu kasus kita sendiri kadang bingung harus ngapain gitu ya. Agar mushola ini ya, khususnya mushola al-muhajirin ini kita hidupkan dengan kajian-kajian ilmu ya, terlebih lagi sholat gitu ya. Sekarang ibu-ibu saya tanya Bu, kasusnya seperti itu, jawabannya apa? Jawabannya subhanallah. Iya betul, tadi makmumnya udah subhanallah. Udah betul ya. Nah sekarang kalau imamnya tetap berdiri, makmumnya tetap subhanallah. Lalu siapa yang benar nih, makmum atau makmum atau imam? Gimana nih? Gimana? Imamnya udah berdiri, makmumnya subhanallah terus, subhanallah minta imam balik. Imamnya bingung juga mungkin dia duduk atau berdiri. Ya, ini kasus ya, ini kejadian, kisah nyata. Berapa? Sampai 3 kali. 3 kali. Terus? Kalau imamnya nggak mau duduk? Ayo. Imamnya kalau nggak mau duduk gimana? Dilanjutkan apa? Jadi mengikuti imam. Nah, masalahnya makmumnya ini ngotot pengen imamnya balik lagi. Imamnya diganti. Ya banyak kasus Pak dalam yang sehari-hari lah. Ya, ada yang sholat. Ya itu kan nanti kita jawab ya. Ada kasus lagi. Allahu Akbar. Dia baca doa istiftah. Allahu Akbar kabira. Ada Allahumma ba'id baini ya. Kemudian dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Makmumnya di belakang Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Imamnya bingung. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Ganti lagi. Sekarang dia langsung baca surat. Qul huwallahu ahad. Subhanallah. Si imamnya bingung. Ya, ada santri yang masbuk. Kadang santri masbuk ini mending juga nih. Ada baiknya juga, ada gunanya juga. Ada makmum masbuk. Weh Kang, sholat asar Kang.
Taunya dia sholat asar. Ya, dia kan bingung, ya. Ini makmum bingung, ngingetinnya gimana? Masa harus batalin sholat? Gitu. Nah, ya, ternyata lagi sholat asar, ya kan? Gitu. Nah, ngingetin, kadang hal-hal seperti itu yang tadi jawaban tadi ya. Nah, itu kasus betul ya. Jadi makmumnya dia karena imamnya nggak mau balik lagi, makmumnya dia menyempatkan baca tahiyat awal, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut atau at-tahiyatul, sampai dia selesai tahiyat awal, ya. Kemudian dia baru berdiri. Nah, sekarang saya tanya, berarti dalam hal ini ketika imamnya sudah berdiri, yang benar siapa? Makmum atau imam? Makmum atau imam? Sekarang saya tanya bapak-bapak, Pak. Tahiyat awal tadi ibu-ibu nih ya. Pak Satino. Tahiyat awal wajib atau sunnah? Tahiyat awal wajib. Bu, tahiyat awal wajib atau sunnah? Wajib. Wih, salah kasing bener ternyata ya. Berapa tahun sholat bu? Berapa puluh tahun sholat? Masih ada yang menganggap tahiyat awal itu wajib. Tuh ya. Nah, ini pentingnya Nah, makanya datang ya. Kita penuhi musola ini dengan kajian-kajian ilmu. Ya. Tahiyat awal, coba. Ini kalau saya tanya rukun sholat belum tentu pada tahu juga ini. Daleman ini ya. Ingat Pak, dalam ibadah kita harus bisa, oke lah, tidak tahu merinci, tapi minimal tahu mana rukun, mana sunnah. Itu penting. Karena jangan sampai dalam fikih itu jelas Pak. Ya, misalkan gini, ada orang yang sholatnya setahun 2 kali, sholat id doang, Idul Fitri dan Idul Adha. Secara fikih itu nggak sah, sholatnya tidak sah, karena mendahulukan yang sunnah daripada yang wajib. Cuma tidak mungkin kita katakan ke dia, Pak, nggak sah sholatnya, percuma. Biarin orang sholat, mau sholat jangan dilarang-larang. Secara fikih, ya, karena mendahulukan yang sunnah kriminal, ya, dosa, ya kriminal lah, ya nggak boleh, tidak boleh. Ya sama sekarang dalam sholat kita harus tahu mana rukun sholat, mana sunnah sholat. Sunnah ada lagi, sunnah hayat, sunnah abad. Mana yang sunnah kita boleh tinggalkan, ada yang ditinggalkan digantikan dengan sujud sahwi. Ya, termasuk tahiyat awal itu adalah hukumnya sunnah. Sunnah apa? Sunnah muakkad maning. Sunnah ab'am. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i sunnah ab'am itu 2 Pak. Ya, tahiyat awal dan doa kunut. Ya, doa kunut dan tahiyat. Sehingga kalau ada imam dia lupa tidak tahiyat awal, kita penting mengingatkan, subhanallah, supaya dia ingat, oh iya tadi itu tahiyat awal. Tapi ketika dia berada di posisi sempurna, ya berdiri sempurna, maka dia tidak boleh kembali lagi duduk kecuali belum sempurna, ya baru mau ngadeg. Ya, orang kalau sudah berdiri, ya ketika dia balik lagi duduk itu batal sholatnya. Karena apa? Karena menambah gerakan sholat. Ya, nah ini artinya berapa puluh tahun kita sholat, ya? Apanya? Ya itu kan lupanya karena sholatnya sendiri biasanya. Kalau sholat jamaah ada yang ngingetin, nah itu fungsinya sholat jamaah. Kalau sholat jamaah dia lupa rakaat kedua nih langsung berdiri, nah dia ingat imam, oh saya tadi lupa. Cuma imam ini tahu apa yang dia harus lakukan, dia tidak langsung. Nah jangan dilebihin, dia udah tahu
yang tadi itu saya tidak melakukan tahiyat awal. Kalau dilebihin namanya dosa, ya bid'ah namanya. Itu baru bid'ah itu, ya bukan bid'ah maulid, itu bid'ah itu. Ya 4 rakaat jadi 3, jadi 5. Oh, tadi kan saya lupa. Ya sunnah itu, meninggalkan sunnah itu tidak apa-apa. Ini puasa Rajab, nih besok sunnah, yang nggak puasa dosa nggak? Enggak. Ya, sehingga ini penting. Ya, jangan ditambah lagi rakaatnya. Ini lebih makin kacau lagi, sebubar jamaah. Maksudnya lupa kan Pak? Maksudnya lupa. Sholat sendiri. Biasanya sholat sendiri. Ya, nah kalau jamaah, insya Allah terhindar dari seperti itu kan. Ada yang mengingatkan rakaat kedua lupa tahiyat. Berarti tadi sekarang nih saya sholat rakaat ketiga. Dia ngitung. Khawatir kalau nggak ada yang ngingetin. Ini rakaat kedua apa mas? Udah rakaat ketiga nih? Apa wis keempat nih? Ya kan? Kalau dia ngingetin, oh tadi saya lupa tahiyat awal. Yuk aja balik maning. Ya, balik maning, woy. Kacau jamaahnya bubar ya. Ya itulah ya, artinya kita sama-sama memakmurkan ya masjid atau mushola khusus al-muhassalah masjid ini dengan tadi. Kalau yang berkaitan dengan saudara-saudara kita ini jamaah tabligh, ya kan dalam rangka itu juga kan salah satunya memakmurkan dakwah, Ya. memakmurkan mushola atau masjid. Kalau dibanding dengan kita yang ada di sini, artinya apa ya? Berapa sih ininya gitu? Apa sebenarnya persentasenya gitu? Bahwa dia mah udah amar ma'ruf nahi munkar itu udah jalan gitu. Dibandingkan dengan kita yang ada di sini. Gimana? Ya makanya sebelum bisa seperti saudara-saudara kita ini keluar, yang dalam dulu gitu ya. Sebelum keluar dalam dulu, benahi gitu ya. Jadi jangan semangat dakwah keluar ternyata ya sekitar sini ya. Jadi ini ladang dakwah ini. Ya, mungkin kalau saudara-saudara kita ini kan luar biasa, sudah keliling. Ya pasti yang di sekitar pun sudah diajak gitu kan. Supaya ingin merasakan daerah Banten gimana nih ya masyarakatnya. Apa ngalejen ini bahasa Sundanya? Ngalejen Pak. Susah diajak gitu ya. Ya itu tadi kewajiban memakmurkan masjid ini bukan saudara-saudara dari jemaah tabligh ya, tapi ya kita yang ada di sekitar itu ya. Kalau saya tinggal, misalkan saya tinggal di tempat saya, berarti saya berkewajiban memakmurkan masjid saya, bukan orang lain. Ya saya dulu gitu maksudnya. Ya persentasinya jauh ya. Gimana peranan pemuda yang sebagai penerus untuk memakmurkan masjid itu sampai sejauh mana motivasinya atau apa ada hadis-hadis yang bisa memberikan supaya pemuda yang meluangkan waktu di mushola atau di masjid barangkali sebagai penyemangat. Dalam hadis itu ada termasuk 7 golongan yang mendapatkan naungan di hari kiamat. Pada hari itu tidak ada naungan selain naungannya Allah. Ketika seorang anak ya dia tumbuh kembang dalam taat pada Allah. Ini dede nih ya. Ketika ya anak sekecil ini tumbuh kembang dalam taat kepada Allah, rajin ke masjid, rajin ke mushola ya, selalu ikut ngaji, ini sholatnya rajin ini ya. Ini contoh ini ya, mudah-mudahan terus ya. Syabbanul yaum rijalul ya, pemuda hari ini adalah pemimpin untuk hari esok ya. Itu termasuk ya anak yang dalam tumbuh kembang ya, dia rajin ke masjid, rajin ke mushola, kemudian rajin ya beribadah ya. Ketika sampai dewasa, sampai dia mati ya, maka anak yang seperti ini termasuk anak yang mendapatkan naungannya Allah. Pada hari tidak ada naungan selain naungannya Allah. Ada 7 golongan, termasuk anak yang dalam tumbuh kembangnya ya terus dalam taat ya, dalam takwa kepada Allah. Ya, yang pertama itu kan pemimpin yang adil, imamun adil ya.
Kemudian ya di antara yang 7 itu adalah ya pemuda. Seorang anak ya kemudian tumbuh kembang, dia menjadi remaja, menjadi pemuda sampai dewasa, dia dalam beribadah pada Allah. Allah jaminkan anak ini, Allah jaminkan pemuda ini termasuk orang yang mendapatkan naungannya Allah ya. Jadi peran pemuda itu sangat besar Bapak Ibu ya. Termasuk ya terlebih lagi perannya dalam memakmurkan masjid atau musola di tempat dia tinggal ya. Dan alhamdulillah di musola ini termasuk ya musola yang tidak mengekang pemuda untuk tampil ya. Makanya kalau bisa nanti seperti ada nih ya, nanti ditampilkan jadi imam ya, menggantikan ya, jadi ada siklus ya. Yang tua jangan merasa tersaingi ya, yang muda jangan merasa sombong dengan ilmunya. Wah, ini bacaannya saya lebih fasih dari dia, sombong. Nah, jangan, hilangkan hal seperti itu. Yang tua, kamu ini baru anak baru kemarin, saya tahu kamu belum bisa ngaji ya. Nah, hilangkan ya. Jadi masjid, musola ini milik bersama, untuk kita hidupkan ya. Jadi kita ini saling membantu, bukan saling bersaing ya. Ini saingan jadi imam, seolah-olah kalau imamnya bukan saya tidak sah sholatnya atau tidak sempurna gitu ya. Yang muda nggak mau kalah, bacaan kayak gitu aja jadi imam. Nah, kadang kayak gitu ya. Nah, kalau yang seperti itu lebih baik mengalah ya. Kalau saya di posisi seperti itu, saya lebih baik jadi makmum. Ada sifat sombong, ini saya bacaannya lebih fasih dari dia gitu ya. Nah, memang ya kalau kita selamanya mengikuti fikih itu ya, fikih itu kalau disebut kaku-kaku Pak. Imam bacaan Fatihahnya kacau, bacaan suratnya tidak sempurna ya. Bacaan suratul Fatihahnya ada yang keliru, tidak sah secara fikih ya. Sehingga kadang kita ya fikih dengan ilmu tasawuf itu harus beriringan ya. Sehingga tadi peran pemuda, peran yang tua mengayomi ya, yang muda ya jangan pernah merasa sombong dengan ilmunya misalkan. Yang tua jangan sekalipun merasa tersaingi ya. Jadi harus sama-sama gitu ya. Kenapa? Tadi yang masalah sholat ubah rakaat yang mungkin kan sholat sendiri ya. Kalau pertama yang ingetin itu gimana, apa kita diulangi apa gimana itu? Kalau gini Pak, rakaat terakhir itu kan sudah diingatkan, imam tuh harus duduk lagi. Kalau sholat sendiri berrakaat itu kan kalau berjamaah kan ada yang ingetin. Jadi apa kita harus mengulang? Kan kadang-kadang saya sendiri yang alami gitu kan. Apa udah apa ini? Apa lanjut apa diulangi apa gimana? Ya. Jadi ambil ya, Bapak yakin ya itu. Kalau saya sebaliknya Pak ya, tidak dilebihkan justru. Nah, Bapak ambil nih kayaknya sekarang 4 nih. Nah, itu ambil itu. Tapi orang sih milih antara ini kurangi. Kalau nomor 4 kita pindah ya. Kalau misalnya 4 rakaat karena kita nambang nih. Jadi 5 rakaat bisa gitu. Nah, ada yang memberi ya solusi ulama itu seperti ini Pak. Bapak ambil yang terkecil ya, yang paling sedikit lah gitu ya. Kemudian nanti ya bisa istilahnya ditambahkan dengan 2 rakaat sholat ya. Nah, sholat ini ya bisa untuk 2 rakaat ini termasuk yang untuk menambal sholat tadi gitu ya. Jadi menambah 2 rakaat ya. Jadi sehingga kalau ada yang kurang itu dimasukkan ke situ. Nah, yang sisanya itu untuk sholat sunnah gitu. Jadi nah, kalau mau mengulang sekiranya ulangan itu Bapak itu lebih yakin silahkan. Karena i'adah sholat ya, i'adah mengulang dalam hal sholat itu lebih bagus. I'adah ya, mengulang sholat itu bukan sesuatu yang buruk. Kalau mau mengulang sholat silahkan. Mamang nih, ragu apa udah itu pastinya Pak, ragu lah gitu. Iya.
Lebih baik kita mengulang apa gitu. Iya. Iya, tadi bisa menambah 2 rakaat tadi gitu ya. Nah, Sama itu tapi kalau mau mengulang sholat pun nggak masalah. Iya, ada sholat itu tidak mengapa gitu ya. Jadi yang ada sholat, mengulang sholat ya. Kalau tadi nambah sholat lagi tuh niat lagi ya. Ini ya. Niat lah tuh coba. Niat Biasa. Ya. Nah, itu makanya berkahnya sholat berjamaah ya. Jadi kalau berjamaah ada yang mengingatkan ya. Nah, tadi pentingnya ilmu juga ya, khususnya yang mau jadi imam ya, sempurnakan dengan ilmu. Jangan menjadi imamnya menggebu-gebu tapi ilmunya kayak debu ya. Jadi semangatnya bagus, menggebu-gebu, tapi harus disarkan disempurnakan dengan ilmu. Ya, kalau kita sholat dengan ilmu, ibadah dengan ilmu, insyaallah ya ibadahnya diterima ya. Ini adalah saran dari Pak Agus, sharing dari saudara-saudara kita ya. Kenapa? istilahnya. Oh iya, ya. Pengalaman-pengalaman dari saudara-saudara kita ya, dari jamaah tabligh ya, insyaallah menambah semangat tuh kita ya, karena beliau-beliau ini dakwah ini luar biasa ya. Jadi bukan keliling Indonesia doang Pak ya. Jadi keliling luar negeri juga gitu ya. Nah ya, jadi ya dimohon untuk sharing pengalamannya ya, agar menjadi penyemangat khususnya untuk jamaah di Al Muhajirin ini ya. Bikin lagi nih. Bagus. RT ada nggak RT? Hah? Kita tolong jemput istri. Pengalaman dakwah Istri lagi di mos. Halo. Udah beres belum? Oh. Nanti dijemput ya bukan sama ada tamu belum beres. Nanti diajak ke sini. Sebentar habis itu juga beres. Kamu tadi intinya lama istighosah. Ya. Saya bertanya kepada Pak Ustadz Subhi, barang siapa yang Nanti dipanggil sholat dulu. di masjid berjamaah pahalanya 20 kali. Sedangkan di masjid Terus. Madinah Bikin semua. Bikin lagi nih. kali lipat. Bikin lagi deh. 100.000. Terus Sedangkan di berapa lagi? 4, masjid 6 atau 7? Nabawi Ayo bikin aja. 10.000 kali. Ini barangkali minta penjelasan kenapa sholat berjamaah sama-sama masjidnya pahalanya kok beda-beda. Kiranya itu aja pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantap. Ya, jawaban sederhananya karena ya keutamaan dari masjid itu sendiri, Pak. Kita tahu ya, Makkah Madinah itu kan adalah tanah haram. Ya. Tanah yang dihormati, yang penuh dengan Terus Pak, kehormatan. iya sok bikin. Kalau Bikin lagi, melebihkan bawa lagi. ya, Maksudnya fadilah. ada dalil-dalil yang menguatkan nggak? Maksudnya? Kalau ada perlu disampaikan. Dalil Bawa yang apa banyak maksudnya? nih. Dalilnya. Bawa yang banyak. Dalil apa? Ataupun hadisnya. Gelasnya bawa yang banyak. Oh, semua bawa. Di Madinah, Ya betul itu. Ya terjemahnya lah gitulah. Gitu, Bawa ya. di dulu. Ya artinya memang. Deh, bawa Ya. dulu. Kalau dalil ya hadisnya, Ngopi tuh. ah, mobil, enggak lah, enggak usah. Ada. Itu menunjukkan keutamaan dari tempat, Pak. Ya bahkan Dajjal itu ketika tidak akan masuk ke dua kota suci tersebut, gitu ya. Jadi memang keutamaan dari walaupun sama-sama masjid lah, gitu ya. Ya sama kan kalau kita ibaratkan ya rumah, ya. Walaupun sama-sama rumah, bahasa Allah itu kan rumah Allah. Apakah rumah Allah perlu rumah kan tidak, gitu kan? Ya artinya menunjukkan bahwa ya Allah memberikan keutamaan ya. Ini sebetulnya haknya Allah ya.
satu Allah lebihkan, satu tempat Allah lebihkan dari tempat yang lain. Begitupun para nabi sama, Allah melebihkan satu nabi dengan nabi yang lain. Ya, Nabi Muhammad Allah lebihkan, ya. Sebetulnya karena itu adalah keutamaan yang Allah berikan. Khususnya tadi tempat tanah haram tadi ya. Haram itu adalah yang sesuatu yang dihormati, ya. Karena sesuatu itu yang dihormati, kenapa kita sebutkan haram? Ya. Kasih nomor. Mesti orang gampang ya. Mesti orang gampang. Bentar Pak, bentar. Ya, kita sambung lagi dengan tadi saya mendengar lagi kita coba mendengar istilahnya atau seri pengalaman terdakwa dan buat kita dari maksudnya Itu deh. Lagi deh. Ikut dakwah ini mulai dari tahun 2003, mulai pertama 3 hari itu 2003. Setelah ikut 3 hari, alhamdulillah yang tadinya kalau sholat ya, contohnya sholat ya biasa sholat, tapi sholatnya semaunya. Kadang-kadang ya di rumah sendirian, waktunya di akhir-akhir waktu. Tapi setelah ikut latihan selama 3 hari, alhamdulillah bisa terjaga di awal waktu berjamaah dan di masjid. Jadi latihan 3 hari ini sangat luar biasa, bisa merubah sampai 180 derajat. Karena memang ada dalilnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida yuslih lakum a'malakum. Maka diperbaiki, amal-amalnya akan diperbaiki. Maka kalau diibaratkan hari mulia 3 hari ini dilatih di masjid, kita buat amalan di masjid, menjaga sholat. Maka setelah 3 hari ini Masya Allah gitu, bisa terjaga Pak, bisa terjaga. Sampai sekarang kalau dulu mungkin dalam setahun itu masih bisa dihitung, sholat sendirian di rumah itu masih bisa dihitung dengan jari. Setelah ikut 3 hari, sebelumnya ya seenaknya gitu. Jadi alhamdulillah karena terasa nikmat, maka lagi dan lagi 3 hari setiap bulan, dalam setahun 40 hari. Ini belajar melatih, karena kalau hanya diceramahi saja, itu seperti kita contohnya tamsil aja Pak, biar bapak-bapak beli ayam dari pasar, supaya ayam tersebut bisa betah di kandang, tahu siapa tuannya yang memilikinya. Ayam tersebut oleh bapak-bapak diceramahi sampai berbusa-busa. Kandang kamu di sini, makanan kamu ini. Nanti kamu kalau mau sudah sore kamu kembali ke sini. Diceramahi sampai berbusa-busa, Pak. Maka setelah dilepas ayam tersebut tidak akan balik lagi. Tapi caranya tidak harus banyak diceramahi, cukup dengan dimasukkan kandang, masih kasih makan, minum selama 3 hari saja. Maka setelah dilepas, ayam tersebut akan tahu siapa tuannya dan
di mana kandangnya ataupun rumahnya. Setelah dilepas di pagi hari, setelah 3 hari, maka dia pergi kemana, ke kebun cari makan. Ketika tuannya atau pemiliknya memanggil kur, maka ayam tersebut akan datang, sebab telah tahu siapa Tuhannya, siapa tuannya. Begitu pula dengan setelah dilatih 3 hari kita di masjid itikaf, walaupun kita sibuk bekerja ke kebun, ke sawah ataupun ke kantor, ketika tuannya memanggil lewat adzan, maka dia akan tahu bahwa yang memanggil ini adalah Tuhan kita, gitu, pemilik kita. Maka akan segera, walaupun dalam sibuk bagaimanapun, akan segera datang memenuhi daripada panggilan daripada tuannya. Ini setelah ada latihan, Pak. Itu diantaranya. Yang kedua, kenapa? Ini ada pertanyaan. Kenapa ketika ada orang dipanggil lewat adzan dalam sehari semalam 5 kali panggil Allah memanggil 5 kali, tapi ada juga orang yang tidak memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, mendatangi masjidnya, sholat di masjid. Maka tamsilnya ini seperti ini, Pak. Jadi hatinya itu kosong daripada kebesaran Allah. Kalau yang berdagang, dia mempunyai keyakinan kebesaran dagangnya, kebesaran pertaniannya, kebesaran daripada pekerjaannya, sehingga Allah dianggap kecil, gitu. Kenapa seperti itu? Maka tamsilnya hari mulia seperti ada seorang tukang jualan, taruhlah jualan es cendol. Ketika terik panas matahari di siang hari kita haus, kemudian ada lewat yang biasa jualan es cendol, kita panggil, "Mang, es cendol sini." Dia dengar panggilan kita, tapi hanya mengangkat tangan, mengatakan siap, tapi jalan terus. Dia tidak mendatangi daripada panggilan kita. Keesokan harinya pedagang es cendol tadi lewat lagi di depan rumah kita panggil. Nah, maka setelah kita panggil, dia datang di hari yang kedua itu. Maka setelah datang ditanya, "Pak, kenapa kemarin saya panggil-panggil tidak datang?" gitu. Hanya mengangkat tangan, "Siap." Jalan terus. Karena kalau hari kemarin ini, Pak, cendolnya sudah habis di tongnya, gitu, kosong. Sekarang ini masih ada, kurang lebih ada 5 gelas lagi. Maka ketika ada isinya, dia datang. Kenapa hari ini orang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sehari semalam 5 kali tidak datang? Ada yang tidak datang, maksudnya itu karena hatinya kosong daripada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada sedikit saja kebesaran Allah, maka dia pasti akan datang di mulia. Maka hati ini adalah tempat singgasananya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hati hanya diisi dengan dunia, ini tidak akan cukup, tidak akan cukup. Punya 1 ingin 2, ingin 3, bahkan punya 1 lembah emas pun ingin lembah emas yang kedua, ketiga, 4, 5, sampai itu tidak akan cukup. Maka hati ini adalah tempat singgasananya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hati ini ada kebesaran Allah, maka hari-hari apa yang dipikirkan oleh kita kebesaran Allah, yang dilihat kebesaran Allah, yang dibicarakan kebesaran Allah masuk ke dalam hati. Karena hati ini bagaikan bak air lah, yang terdiri daripada 4 saluran. Saluran penglihatan mata, pendengaran telinga, pikiran otak, dan pembicaraan mulut. Maka semua saluran ini masuk ke hati. Kalau hari-hari kita yang dipikirkan dunia, yang dipikirkan uang, yang dilihat masalah dunia, yang dibicarakan dunia, maka yang ada dalam hati kita adalah kebesaran dunia. Kalau hari-hari kita bicara kebesaran Allah, lihat kebesaran Allah, dengar kebesaran Allah, bicara kebesaran Allah,
pasti akan masuk itu ke dalam hati kita, sehingga ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala maka kita akan ada kemudahan untuk memenuhi daripada panggilan Allah Subhanahu wa taala. Maka kami sedang belajar seperti itu, Pak, selama 3 hari atau 40 atau 4 bulan hanya membicarakan kehebatan keagungan Allah Subhanahu wa taala, sementara dunia ditinggalkan sementara, Pak. Kami sedang membetulkan daripada agama. Jadi agama dijunjung, dunia dijingjing. Ketika agama kita ini goyang ataupun goyang atau miring, ingin diluruskan, maka dunia dilepas dulu sementara, mungkin 3 hari atau 40 hari atau 4 bulan gitu, untuk meluruskan agama kita. Nah, setelah agama kita ya camplang deui lah bahasa Sunda, maka dunia ini kita ambil lagi, Pak, tidak dibuang tapi diambil lagi gitu. Seperti itu, Pak. Itu diantaranya lah sebagian masih ini. Ustaz, itu tuh Bapak ada kaitannya. Maksudnya pertanyaan karena masyarakat begini. Naon jenazah wakabli? Ingat di mana misalkan seminggu atau sebulan, anak istrinya gimana itu? Bukannya malah karena dosa tinggalin anak istri, nah itu gimana itu? Ini jawabannya anak istri. Ya, bab meninggalkan anak istri. Kalau dikatakan meninggalkan anak istri dikatakan dolim, tentu Nabi Ibrahim yang paling dolim. Sebab Nabi Ibrahim meninggalkan anak istri Siti Hajar dan Nabi Ismail yang masih bayi, masih merah, di Mekah, Pak, di tempat yang tidak ada, waktu itu tidak ada penduduk, tidak ada pohon-pohonan, tidak ada sumber air, tidak ada lembah kematian aja gitu. Tapi ketika itu belum sempat menginap, dibawa ke sana Nabi Siti Hajar dan Ismail langsung ditinggal karena perintah Allah. Maka Siti Hajar mengejar, wahai Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Nabi Ibrahim manusiawi, Pak, jalan terus. Dikejar lagi, apakah ini perintah Allah? Iya, hendak kemana wahai Ibrahim? Jalan terus. Maka pertanyaan terakhir, apakah ini perintah Allah wahai Ibrahim? Nabi Ibrahim hanya mengangguk saja. Maka Siti Hajar mengatakan, kalau ini perintah Allah maka Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Itu yang diantaranya. Yang kedua ada firman Allah yang maksudnya kurang lebih, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi jaga diri, pertama diri dulu, kemudian keluarga dari api neraka. Maka kami di kampung gitu. Jadi ada masa-masanya, Pak. Seperti keluar 4 bulan ini adalah acara tahunan. Jadi kalau 40 hari, 320 hari di rumah itu bersama anak istri. Kita bersama anak istri dibina, dipelajari, diberikan taklim, dihidupkan taklim di rumah. Taklim di rumah. Kemudian ya diajari adab-adab. Kemudian itu di rumah. Kemudian ada wa'angdir asyirotakal akrobin, berikan peringatan kepada tetangga-tetangga. Kami buat silaturahmi 1 hari minimal 1 atau 2 rumah. Wa'angdir asyirotakal akrobin. Kemudian litungdiro umal qura wa man haulaha, berikan peringatan kepada penduduk lebih besar lagi, satu kampung. Tempat kelahiran di kampung sendiri. Seminggu sekali buat acara pengawasan lah, silaturahmi lebih lebar lagi. Kemudian wa man haulaha, dan berikanlah peringatan kepada orang-orang yang ada di kampung tetangga, orang-orang di sekitar kita. Jadi ada kunjungan ke masjid tetangga, ke masjid yang lebih jauh lagi. Kemudian litungdiro qaumam maungdiro abauhum fahum gopilun, dan berilah kepada peringatan kepada satu kaum. Jadi kaum itu adalah orang-orang yang bahasanya sama dengan kita. Jadi mungkin yang sama dengan kita itu seluruh Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina, itu satu kaum juga, Pak. Berilah peringatan. Maka caranya dengan dibentuk rombongan-rombongan 4 bulan 40 hari ke mereka. Alhamdulillah saya juga pernah ke Filipina 4 bulan, juga pernah ke Malaysia,
ke Aceh 4 bulan, ke Papua 4 bulan, Bangka 4 bulan, itu dalam rangka saling memberikan peringatan gitu, saling mengingatkan, saling mengajak gitu. Kalau 40 hari ya yang dekat-dekat seperti yang antar kabupaten dalam Jawa Barat itu sendiri, Jawa Tengah gitu. Dan sekarang alhamdulillah saya ke Banten juga sudah 4 kali, Pak. Pertama 20 hari ke Cilegon, kemudian 15 hari sama suami istri, 4 pasang waktu itu, 15 hari. Ada juga sama suami istri, program suami istri Mas Turo gitu, 15 hari. Kemarin terakhir 40 hari sama istri ke Bengkulu. Kemudian 40 hari ke Pandeglang. Sekarang alhamdulillah perjalanan 4 bulan di Serang ini, Pak. Sudah hampir 3 bulan lebih, tinggal 20 hari lagi atau 3 minggu lagi gitu. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi. Jadi alhamdulillah. Ada 5 tahapan untuk keluar. Oke lah. Jadi untuk keluar itu memang diseleksi dulu, Pak. Jadi tidak sembarangan gitu. Yang mampunya 3 hari 3 hari, mampunya 40 hari 40 hari, mampunya 4 bulan 4 bulan. Begitu pula di rumah dipersiapkan bekalnya, maka dalam bekal ini ya dipersiapkan jauh-jauh hari. Acara 1 itu di acara 1 tahunan ini dipersiapkan jauh-jauh hari, menabung untuk di rumah, untuk perjalanan. Jadi tidak ya tidak meninggalkan begitu saja gitu, kita dibiayai gitu. Terima kasih. Dengan nama Tuhan yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, segala puji bagi Allah. Tuhan seru sekalian alam, syukur dan rahmat padanya. Di tiap detik dan masa kita memanggilmu dengan hati tulus. Engkau yang memiliki segala cinta dan kasih, Engkaulah pelindung kami. Di dalam suratmu Al-Fatihah yang mulia, kami menemukan cinta. Di tiap detik dan masa kita memanggilmu dengan hati tulus. Detik dan masa kita memanggilmu dengan hati tulus. Engkau yang memiliki segala cinta dan kasih, Engkaulah pelindung kami. Di dalam suratmu Al-Fatihah yang mulia, kami menemukan cinta. Di tiap detik
kuasa, kita memanggilmu dengan hati tulus.